Shalom Jemaat GBI Meperpark yang dikasih Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Meperpark. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Meperpark, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Meperpark dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Meperpark Minggu 11 Juli 2021 akan dilayani oleh Pendeta Kiki Haryadi, disertai perjamuan kudus. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Meperpark, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Meperpark sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Meperpark.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini sama-sama kita mau bersuka cita dalam Tuhan, amin. Apapun yang terjadi saat-saat ini saudara, mari kita tetap terus berkatakan Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Haleluya, saat ini mari sama-sama kita mau sorakan haleluya, haleluya. Yes. Bersama katakan Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Bersama tangan kita, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Namamu yang berkuasa Tuhan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Hey! Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh.
kehidupan kami. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu. Mari bersama kita mau nyatakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungi kami, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Mari naikkan pujian ini dengan imanmu, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari umat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayap. Biar Engkau yang menaungi setiap kami Tuhan. Naungiku dalam kuasa. Sekali lagi nyatakan, lingkupiku Tuhan, lingkupiku, amin,
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Yes, Lord. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Sekali lagi nyatakan, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, kami percaya kami akan terbang bersamamu Tuhan, bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Ini iman kami Tuhan, ku tenang sebab kau. Ku tenang sebab, ku tenang sebab kau kami tenang dalam hadirat-Mu, kami tenang dalam naungan-Mu. Pujilah Tuhan jiwaku, berharaplah kepada-Nya. Yesus, sumber ketenangan kami hanya ada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau, Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat, sembah hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Kami tenang Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Kami tenang Tuhan, sebab Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami terus bersyukur ya Tuhan, setiap kasih setiamu ya Bapa, Kau limpahkan buat setiap kami hari-hari ini ya Bapa. Kami boleh rasakan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama kita katakan, ku nyanyi. Kau yang layak kami sembah ya Bapa. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari lebih lagi angkat suaramu, sama-sama kita mau katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup, mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kau yang layak kami sembah di tempat ini ya Tuhan. Kasih ya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagimu. Mari sama-sama dengan imanmu kita mau katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sama-sama angkat suaramu sembah Dia. Yesus, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Yesus. Bagaimana Tuhan.
Bersama-sama angkat suara bersembah Dia, tinggikan Dia, Yesus. Terima kasih. Sama-sama kita mengatakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, saat ini kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang tak terbatas Tuhan. Kuasa yang sanggup menyembuhkan, kuasa yang sanggup memulihkan, kuasa yang sanggup melepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia-Mu yang Kau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat GBI Maple Park yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu semuanya. Saya berdoa, saya berharap kiranya semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja dalam segala sesuatu. Di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Yang paling penting kita memiliki dua hal. Yang pertama iman dan yang kedua adalah imun. Nah, dua hal ini harus kita perhatikan, iman dan imun. Ketika iman kita sehat, maka imun kita juga akan sehat. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama dalam ibadah ini membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga dari pendengaran akan firman Tuhan timbul iman. Maka iman kita semakin bertambah, semakin bertumbuh, dan tentu kita bisa menghadapi segala hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami.
kami boleh berada di hari ini dan kami boleh beribadah walaupun melalui ibadah online. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan dan Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang, dan karena itu dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja atas kami, mengurapi setiap kami saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dan pengurapan Tuhan turun atas masing-masing kami, dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kami, memperbaiki kelakuan kami sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Terpujilah Engkau, hamba-Mu yang Kau utus. Engkau juga perlengkapi dengan hikmat, dan juga Engkau berikan pengurapan secara khusus sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah perkataan kalimat yang diurapi. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Shalom Bapak Ibu, jadi ini adalah jumpa pertama saya dengan saudara Bapak Ibu, mungkin belum kenal saya. Nama saya Muhammad Rusli Monoarfa, dan saudara juga bisa lihat saya sudah ada channel YouTube sendiri ya saudara ya. Nah baik Bapak Ibu, nama depan saya memang sangat spesifik, Muhammad. Tentu saudara pasti bertanya, kok Muhammad tapi pendeta? Saudara, hari-hari ini banyak pendeta nama Muhammad saudara ya. Nah tentu saudara akan berpikir kenapa saya menjadi Kristen. Saudara, secara singkat saja, ini baru perkenalan saudara ya. Saya mau katakan bahwa bukan keinginan saya untuk jadi Kristen ya. Saya tidak punya keinginan untuk jadi Kristen. Jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen saya tidak suka. Sebab saya pegang prinsip yang belakangan itu saya tahu ternyata prinsip Alkitabiah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara, saya terlahir dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang begitu konsisten dalam menjalankan syariah agama kami. Dan karena itu tidak pernah terlintas di dalam hati pikiran saya untuk menjadi Kristen. Sebab bagi saya agama saya yang lama, yaitu agama Islam, itu adalah agama yang merupakan hidup dan mati saya. Ya kan? Karena itu dikatakan inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Ya. Dan saya selalu katakan bahwa Islam itu adalah hidup dan mati saya. Karena dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah saudaraku yang kekasih, saya tidak pernah tertarik menjadi Kristen. Bagi saya Kristen itu adalah agama kafir. Kenapa kafir? Karena saya gagal memahami iman Kristen. Saya memahami orang Kristen punya sesembahan ada 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sesuai dengan doktrin gereja yaitu Allah Tritunggal. Maka saya selalu menentang hal ini dengan berkata seperti yang saya kutip di dalam surat Al-Maidah ayat 73 dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3. Jadi saudara, saya berpikir Allahnya orang Kristen itu ada 3 ya. Karena itu saudara, saya katakan orang Kristen itu kafir sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 73 ini. Nah saudaraku yang kekasih, alasan yang kedua kenapa saya katakan orang Kristen itu kafir, karena orang Kristen punya Tuhan itu, punya Allah itu beranak ya. Jadi namanya Yesus. Nah Yesus itu dikatakan anak Allah. Nah lagi-lagi saya gagal memahami konsep anak Allah. Nah, tetapi saya ngotot dengan memegang dalil Quran di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 116 berkata wa qalu tahazallahu waladan. Kafirlah mereka yang berkata Allah mempunyai anak. Dan karena itu
tentu sebagai orang Islam saya memegang surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, jadi saudara, sementara orang Kristen punya Allah itu beranak, namanya Yesus. Nah, ini alasan kemudian saya menolak kekristenan. Dan yang ketiga, ya kembali lagi Quran surat yang kelima, surat Al-Maidah ayat 72. Di sana mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi kalau orang Kristen berkata bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu adalah Allah, itu kafir. Nah, maka saudara, sebagai orang kafir tentu saya menolak untuk berteman secara akrab dengan mereka. Sebab nanti saya bisa jadi kafir begitu ya, saudara. Nah, tentu saudara akan bertanya, lalu kenapa saya bisa jadi Kristen? Nah, saudara, saya mau mengatakan bahwa dengan tegas itu bukan keinginan saya. Karena itu Yohanes 15 ayat 16 itu saya pegang kuat, ya. Ini benar-benar luar biasa. Alkitab mengatakan, ya bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, jadi kalau saya kemudian menjadi Kristen itu bukan kemauan saya. Ya, bukan saya yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih saya. Amin, saudara. Nah, saudara, yang kedua, kenapa saya harus jadi Kristen? Karena saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk. Ya, karena selama dalam Islam, dalam melakukan seluruh kegiatan keagamaan, saya hanya berdoa ya dengan pokok doa yang itu saja. Ya, di dalam surat Al-Fatihah itu doa yang sangat populer. Ya, dan di dalam surat Al-Fatihah itu di ayat yang ke-6 dikatakan ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, saudara, ini adalah permohonan, ya, minta supaya diberikan jalan yang lurus. Nah, ternyata doa saya dijawab. Ya, saudara, saya menemukan jalan yang lurus itu di dalam Yesus Kristus setelah saya membaca Alkitab. Dan saudara, Alkitab di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, ana huwa tariq wal haq wal hayat, laisa adun yati ilal abi illabi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, saya menemukan petunjuknya. Ya, petunjuknya di dalam Alkitab. Dan petunjuk itu juga sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata, kami berikan Injil. Di dalamnya ada petunjuk. Ya. Jadi di dalam Injil itu ada petunjuk. Ya. Dan petunjuknya saya temukan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Bukan hanya petunjuk, dikatakan wahudan, ya. Dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun, bukan cuman hudan, bukan cuman hidayah, bukan cuman petunjuk, tapi juga wa nurun. Yaitu apa? Cahaya, terang, ya. Jadi jelas, terang itu artinya jelas, ya. Maka semuanya itu jelas di dalam Injil. Nah, saudara, inilah kemudian saya menjadi Kristen. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah saya butuh juru selamat. Ya, saya membutuhkan juru selamat. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya karena tidak ada standar berapa banyak pahala yang harus saya kumpulkan selama saya hidup untuk masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada standar 1 juta kah? Ya, 1 miliar kah? Atau 1 triliun kah? Untuk mendapatkan surga, tidak ada standar. Bukankah hari-hari ini saudara kalau kita masuk di mall misalnya, ya, atau di gedung atau masuk ruangan di mana,
Di hotel kita harus ada ukur suhu, ya kan? Nah, ada suhu yang dibolehkan kita masuk, suhu badan kita, ya. Boleh masuk, ada yang tidak bisa. Nah, jadi ada standar. Nah, masuk surga tidak ada standar amal. Tidak ada standar pahala berapa banyak yang harus saya kumpulkan. Pokoknya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya. Berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, apakah saya mampu? Ya namanya juga usaha begitu kan. Nah saudara, jadi saya butuh juru selamat. Saya tidak butuh agama, saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Sebab nabi dan rasul hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Ya, saya butuh juru selamat. Guru selamat mungkin banyak. Tetapi juru selamat hanya Yesus Kristus. Itu alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat, saya sangat terpikat dengan ajaran keselamatan di dalam Alkitab. Haleluya. Saya terpikat dengan ajaran keselamatan yang Yesus tawarkan di dalam Alkitab. Nah saudara, ini alasan kenapa saya harus jadi Kristen. Dan saudaraku yang kekasih, saya jadi Kristen itu bukan proses yang gampang. Ya. Bagaimana saya menerima Yesus, lalu kemudian saya bersaksi, tetapi kemudian saya dikenakan pasal 156A KUHP. Saya dituduh penistaan agama, tahun 92 diajukan ke pengadilan. Saudara, tetapi di sana di Kabupaten Poso, ya, Sulawesi Tengah. Nah, saudara, dari tuntutan jaksa 4 tahun, ya, ancaman maksimal dari pasal 156A itu adalah 5 tahun. Ya, saudara, sebelum putusan saya dipersilakan untuk membaca pidato pembelaan. Dan pidato pembelaan saya temanya sangat menarik, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saudara, di akhir pidato saya nyatakan, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Itu akhir pidato saya nyatakan seperti itu. Dan akhirnya putusannya adalah 4 tahun dan 6 bulan, saudara ya. Nah, jadi 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Nah saudara, saya menjalaninya dengan sukacita, tetap tegar dalam keputusan. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah saudaraku yang kekasih, alasan yang sangat mendasar adalah karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesus atau Isa Al-Masih memberikan jaminan keselamatan. Mungkin orang berkata, mungkin orang-orang di sekitar kita bertanya, benarkah Yesus atau Isa Al-Masih menjamin keselamatan manusia? Dan mengapa harus Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Bukankah ada banyak rasul dan nabi yang diutus Allah? Saudara, menurut Al-Quran, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah suatu tanda bagi manusia. Hal itu tercatat di dalam Quran surat ke-19 ayat 21, surat Maryam. Ayat 21 di dalam Quran dikatakan begini. Hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Saudara, ini adalah jawaban malaikat atas pertanyaan Maryam tentang seorang anak yang akan dia lahirkan. Dia mendapatkan kepercayaan untuk mengandung dari Roh Kudus, ya. Roh yang ditiupkan ke dalam rahimnya. Saudara, ini luar biasa. Dan di dalam Injil, kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes, tentu ini ayat hafalan ya.
pasal 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan, ya kan, beroleh hidup yang kekal. Luar biasa saudara ya. Nah, jadi sebelum saya menerima Yesus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya perhatikan dengan saksama ajaran agama saya. Saya simak ajaran keselamatannya. Bahwa keselamatan seseorang, seperti saya katakan tadi di awal, terletak pada besar kecilnya pahala. Ya kan? Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Namun itu hanya pertimbangan, bukan kepastian. Ya. Jadi itu hanya pertimbangan, bukan kepastian. Sebab menurut apa yang tercatat dalam Quran, misalnya di dalam surat Maryam, surat 19 ayat 71, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ayat ini sangat saya takuti, saudara ya. Karena apa? Tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Saya sangat sedih. Saya sangat takut. Sebab saya belum memiliki kepastian keselamatan. Buktinya ketika ditanya kepada saya, apakah saya masuk surga? Pasti jawaban saya, ya insya Allah, mudah-mudahan jika Allah berkenan. Sebab Allah akan memasukkan siapa saja ke dalam neraka sesuai kemauannya itu. Ya. Jadi Allah yang menentukan. Nah saudara, itu sebabnya saya berdoa. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu sebabnya saya harus beramal sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak ada standar berapa banyak yang harus saya kumpulkan untuk mendapatkan surga. Nah setiap orang Islam harus mengusahakan sendiri keselamatannya berdasarkan amal baik dan pahala. Harapan saya semakin banyak pahala yang saya dapat, semakin besar pula kemungkinan masuk surga. Itu harapan. Ya, tetapi lagi-lagi tidak ada standar. Ya. Jadi, walau seseorang sangat soleh, tidak berbuat dosa besar, dan banyak beramal, toh masih tidak dijamin keselamatan buat orang itu. Buat saya. Walaupun saya saleh, saya tidak berbuat dosa besar, ya, saya beramal, toh juga tidak ada jaminan, tidak dijamin. Ya. Nah karena itu di dalam Quran surat 19 ayat 71, di sana kan dikatakan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Inilah salah satu alasan kuat, ya, kenapa saya harus melirik Yesus, karena Yesus mengasihi saya. Amin. Yesus mengasihi saudara dan saya. Yesus mengasihi kita semua. Yesus sangat mengasihi umat manusia. Dan dari pihak Allah, Allah mau semua orang diselamatkan. Semua orang harus masuk surga. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, ingin supaya saya dan saudara memiliki jaminan masuk surga. Saudara,
kemudian saya berpaling pada ajaran kitab suci Injil. Ya. Kalau tadinya saya membelakangi, sekarang saya berpaling kepada kitab suci Injil. Dan saya membaca ayat yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam Kisah Rasul. Pasalnya yang ke-4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Di dalam Isa Al-Masih. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya dapat diselamatkan. Amin. Inilah yang disaksikan oleh Alkitab. Ya. Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang tertulis di dalam Al-Quran kayaknya ada semacam sinyal yang mau mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah kasih karunia, rahmat bagi kita semua. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dapat memberi jaminan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang mau menerimanya. Mengapa? Sebab Dia merupakan tanda dan rahmat dari Allah bagi manusia. Ini tertulis di dalam Quran surat ke-21 ayat 91. Dan juga di dalam Quran surat Maryam surat 19 ayat 21. Melalui keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sebab keselamatan kekal di surga hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus berfirman atau bersabda di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 6 ayat 38. Aku telah turun dari surga. Haleluya. Dan di Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Dia mau menyatakan tidak seorang pun yang datang ke surga. Karena Bapa itu ada di surga. Kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi harus melalui Yesus. Saudara mau ke surga? Haleluya. Tidak boleh tidak, harus melalui Yesus. Kalau saudara mau ke surga tanpa Yesus, surganya berbeda. Ya. Yesus Kristus, Isa Al-Masih adalah jalan kebenaran sampai ketemu dengan Bapa di surga. Ya, kalau saudara tidak melalui Yesus, itu bukan jalan yang benar. Mungkin itu bisa menjadi jalan yang sesat. Jadi Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Dia adalah jalan kebenaran Allah dan hidup yang kekal. Maka seseorang yang percaya kepadanya pasti menerima kebenaran Allah dan hidup yang kekal. Yesus Kristus itu Dia berasal dari surga. Maka dialah satu-satunya yang berkuasa menjamin keselamatan manusia yang beriman kepadanya. Karena itu dalam Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, setiap pengikut Yesus Kristus beroleh jaminan masuk surga. Sebab Yesus Kristus telah menggantikan hukuman dosa manusia melalui kematiannya sebagai manusia. Sehingga pengikut Yesus Kristus bebas dari hukuman dosa di neraka yang kekal. Dan mereka tidak perlu menunggu hingga penghakiman akhir zaman untuk mengetahui apakah mereka ke surga atau ke neraka. Janji Yesus Kristus kepada setiap kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ya, Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27 dan 28 dikatakan begini, saudara, ya. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27 dan 28. Dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, sekali lagi, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Ini luar biasa, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, jemaat GBI Maple Park yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hanya Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Ya. Ini juga tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 16. Ya. Kita akan lihat di Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Dan Al-Quran juga mencatat di Quran surat ketiga Ali Imran ayat 45. Yesus atau Isa Al-Masih dia bergelar wajihan fi dunya wal akhirat. Dia terkemuka. Jadi Yesus Kristus itu terkemuka. Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia Yesus Kristus menjamin keselamatan jiwa kita. Karena dia berkuasa di surga dan di bumi. Karena dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi, jika Anda ingin kepastian masuk surga, percayalah kepada Yesus Kristus. Terimalah dia, buka hatimu, terimalah dia, ikutilah dia. Engkau akan sampai ke surga. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, banyak orang yang mengaku beragama Kristen, namun sering hidup mereka jauh dari Allah. Mereka belum berpaling dari dosa. Mereka belum berpaling kepada Yesus Kristus, Sang hidup yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya ya, untuk keselamatan kehidupan kekal kita. Yesus Kristus telah memberi hidupnya bagi kita. Dan karena itu sebagai orang Kristen, kita juga harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Juru Selamat yang benar-benar membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang membawa kita keluar dari lingkaran dosa yang membelenggu kita kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Karena itu saudara, kalau saudara rindu
ke surga, tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus Kristus. Buka hatimu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ikutilah Dia, sebab di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan. Saudara, kalau keselamatan Dia berikan kepada kita, maka yang lain pun pasti. Amin. Masalah kehidupan hari-hari ini, saudara, ada banyak orang terintimidasi, ketakutan dengan virus yang makin kesini makin ganas, begitu ya. Saudara tahu, sejak 2019 ya, virus ini kan dimulai dari Wuhan, ya, COVID-19 ini kan dimulai dari Wuhan, saudara. Ya. Dan sampai hari ini saudara tahu, varian barunya itu sudah 4.000. Wow. Kapan akan berakhir? Kita tidak tahu. Satu hal yang paling penting bagi kita adalah tempat yang paling aman kita berlindung adalah di dalam Yesus Kristus. Karena sewaktu-waktu kita terserang virus dan kita akan meninggalkan dunia ini. Hidup kita akan berakhir. COVID belum akan berakhir, tapi hidup kita bisa berakhir di dunia ini. Saudara, kalau kita sudah memiliki Yesus Kristus, maka kita tidak takut lagi. Amin. Kita tidak perlu khawatir lagi. Sebab bagiku hidup untuk Kristus, mati untung. Tapi tetap prokes ya saudara ya. Jangan berani mati, harus berani hidup. Saudara, ada banyak orang berani mati tapi nggak berani hidup. Nah, ada banyak orang berani mati, mati itu pasti saudara. Tetapi mari kita berani hidup. Hidup untuk Kristus itu maksudnya ya. Selama kita hidup, kita harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Apa dan bagaimana Kristus telah hidup? Kalau saudara baca ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6 ya. Nah, 1 Yohanes pasalnya yang ke-2 ya, ayatnya yang ke-6 dikatakan begini saudara ya, saya akan bacakan untuk saudara supaya saudara bisa mengerti firman Tuhan. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah saudara, dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, bagaimana Kristus telah hidup? Saudara perhatikan, prioritas Yesus ketika dia hidup di dalam dunia ini tidak lain, tidak bukan, yaitu apa? Memberitakan Injil. Amin. Iya saudara, dia memberitakan Injil. Ya. Karena itu saudara aku yang kekasih, kalau saudara baca di dalam Markus pasal 13, ya. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ya. Dan juga di dalam Markus pasal 1 ayat 14, kalau saudara lihat di sana, ya. Juga ayat 38 dan 39. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memberitakan Injil. Ia memilih 12 murid, 12 rasul untuk apa? Memberitakan Injil. Dan karena itu Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 9 ayat 16, sebab itu tidak ada hal lain yang Rasul Paulus buat kecuali apa? Memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah saudaraku yang kekasih, pertanyaannya adalah, kenapa harus memberitakan Injil? Karena sasaran pemberitaan Injil adalah keselamatan jiwa-jiwa.
Amin. Dan tentu semua orang butuh selamat. Saudara butuh selamat? Oh yes. Dan keselamatan itu seperti saya katakan tadi, hanya dijamin di dalam Yesus Kristus. Amin. Maka itu saudara, ada banyak orang hari-hari ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kita harus memberitakan Injil. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan sebagai amanat ilahi atau amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah panggilan kita semua untuk memberitakan Injil. Sebab sasaran pemberitaan Injil adalah keselamatan. Dan semua orang butuh keselamatan. Karena ada banyak orang sedang menuju kepada kebinasaan karena dosa. Di dalam Yesus, kepastian keselamatan itu dijamin. Di luar Yesus, binasa. Ada banyak orang sedang menuju kepada kebinasaan. Karena itu saudara, mari semakin giat dalam memberitakan Injil dan tetap bersemangat. Sekarang ini pemberitaan Injil semakin terbuka melalui media online. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Semuanya sudah terbuka. Amin. Ambil bagian saudara memberitakan Injil. Walaupun hari-hari ini kita tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung. Tetapi saudara, media yang hari-hari ini saudara punya, mari gunakan untuk memberitakan Injil. Kehidupan kita adalah kehidupan yang memberitakan Injil. Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di dalam Yesus kepastian keselamatan itu dijamin. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan hidup kekal. Pakai kami menjadi alat-Mu memberitakan Injil keselamatan, dan Roh Kudus membantu kami supaya kami menjadi alat di tangan Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya semangat memberitakan Injil tetap menyala dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat GBI Mapel Park, dimanapun berada. Tuhan berkati finansial, Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati rumah tangga, berkati kesehatan mereka semua. Lindungi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami terhindar dari paparan COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, kesehatan, mujizat kesembuhan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis nantiasa dengan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.